فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watih wa iqtada bisunnatih ila yaumi la raiba fihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Ridwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga Allah masih berikan kita kesempatan untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua, yang insyaallah telah membimbing, menunjuki, mengajari kita semua terhadap siratal mustaqim, jalan kebenaran. Dan insyaallah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini masih meneruskan kajian-kajian kita sebelumnya terkait dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Berapa banyak hari ini kita yang mengaku diri kita beriman, diri kita Islam, masih belum punya fokus, konsentrasi, perhatian, bahkan target atau tujuan terhadap bagaimana hati kita bisa menjadi bersih. Ini tercermin dari setiap aktivitas kita, kerja kita, dalam keseharian kita. Yang kita kejar, yang kita ingin raih, yang kita ingin targetkan, di luar membersihkan, menyehatkan hati kita. Kalau satu hari 24
24 jam kita bisa lihat yang kita kejar apa? Hartakah, duniakah, materikah, jabatankah, bisniskah, perniagaankah, atau membersihkan hati? Hampir dapat disimpulkan sebagian kita semua masih fokus mengejar dunia dan lupa untuk membersihkan hati kita. Padahal kalau kita bicara seberapa penting membersihkan hati itu, Masya Allah, bahkan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, wallahi demi Allah, tidak akan sanggup kita masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa membawa hati yang bersih, tanpa membawa hati yang selamat, tanpa membawa hati yang tenang. Jadi ketenangan hati kita, kebersihan hati kita, kesehatan hati kita menjadi jalan kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam jannah. Dalam surah Al-Su'ara 88-89, di situ Allah berfirman, akan datang satu masa, satu waktu di mana malun wala banun, harta-harta kita, keturunan kita, anak-anak kita, ilaman atallaha biqalbis salim, tidak bisa menolong kita, tidak bisa membantu kita, tidak bisa menjadikan kita mudah masuk ke dalam jannah illa kata Allah, kecuali kita kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Masya Allah. Jadi selama ini kita kejar dunia, materi, jabatan, kedudukan, popularitas, wallahi demi Allah tidak menghantarkan kita masuk ke dalam jannah illa kecuali hati yang bersih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begini pentingnya membersihkan hati. Cuma kita kadang-kadang sering lupa. Ada yang buat ya. Jadi ternyata begitu penting tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati, karena lantaran itu pula lah Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita mulai menata diri, mempersiapkan diri untuk apa? Punya konsentrasi, punya fokus untuk senantiasa membersihkan hati kita, senantiasa menyehatkan hati kita. Karena hanya dengan cara seperti itulah Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit hati tidak sama dengan penyakit badan. Kalau penyakit badan, penyakit fisik, penyakit raga, gampang gak kira-kira kita tahu? Kalau kita dikasih oleh Allah penyakit badan, penyakit fisik, gampang gak kita tahu kalau kita sakit? Insya Allah mudah. Karena apa? Contoh saja lah, misalnya penyakit badan apa? Kalau penyakit kulit, kita sebut misalkan panu gitu ya. Dia terlihat, kita lihat warnanya putih dibandingkan kulit kita yang lain. Kita teraba atau terasa juga agak sedikit kasar. Bahkan kalau kita rasa, terasa juga rasanya gatal. Lalu bagaimana dengan penyakit hati? Apakah mudah untuk kita lihat? Apakah mudah untuk kita rasakan? Mudah gak kira-kira? Memang tidak semudah penyakit badan, tapi kata para ulama, sejatinya penyakit hati itu bisa kita lihat dari badan kita. Kata para ulama, kalau orang punya penyakit hati itu tercermin pula pada jasadnya, tercermin juga pada badannya. Karena penyakit hati tercermin pada jasad kita. Apa buktinya? Diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul itu diwafatkan oleh Allah usia berapa? Wafatnya Rasulullah usia berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun Rasul diwafatkan oleh Allah. Sahabat menceritakan kepada kita melalui hadis Rasulullah bahwa Rasul ketika diwafatkan oleh Allah usia 63 tahun, tidak ada uban di rambutnya kecuali cuma 3 helai saja. Bayangkan,
Umur 63 tahun Rasul diwafatkan oleh Allah. Kata para sahabat, tidak ada uban di rambutnya kecuali cuma 3 helai saja. Padahal kita udah mulai ubanan umur berapa kira-kira Pak? Berapa kira-kira Pak? Kadang-kadang ada yang umur 30 tahun udah mulai keluar ubatnya, 35 udah mulai banyak, 40 apalagi, 50 sedemikian rupa banyaknya. Bahkan kadang-kadang kita jumpai masih sekolah Pak, masih sekolah Bu, kelas 3, kelas 2 SMA, rambutnya udah berkelir 2, itu semua putih. Padahal sama-sama kita tahu uban itu cerminan apa? Cerminan 2 hal. Bisa karena faktor biologis, bisa karena faktor psikis. Biologis itu mungkin bisa jadi memang keturunannya sejak muda udah mulai banyak yang ubanan, atau secara biologis salah dia pakai bahan-bahan kimia, entah itu sampo, entah bahan kimia yang lain, sehingga apa? Keluarnya uban lebih mudah dan cepat. Tapi faktor dominan yang kedua, ini yang banyak mempengaruhi, yaitu faktor kejiwaan. Orang kalau sering stres, tertekan hidupnya, banyak masalah dia, sering marah-marah, emosional, negatif psikologisnya, orang-orang semacam ini mudah untuk dapat uban di umur-umur atau usia muda. Ini sebagai bukti Rasulullah ketika diwafatkan oleh Allah umur 63 tahun, tidak ada uban kecuali 3 helai, membuktikan bahwa kejiwaan Rasulullah tenang, bahwa hati Rasulullah tenang. Hati Rasulullah tidak ada penyakit sehingga tidak nampak dari jasad badannya. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah itu kalau di rumah belum pernah sekalipun aku saksikan, aku lihat dia marah dengan tensi tinggi, marah dengan suara tinggi sepanjang umur hidup dengan aku, kata Aisyah, kecuali kalau ada syariat Allah dilecehkan, dihina, diintimidasi, diperolok-olok, baru Rasulullah marah. Bahkan kata Anas bin Malik yang hidup dengan Rasulullah sebagai makom, muqaddam, pendamping, pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Sahabat bertanya kepada Anas, wahai Anas, ceritakan bagaimana Rasulullah berinteraksi denganmu selama 10 tahun di rumah Rasulullah. Apa kata Anas? Wallahi demi Allah, belum pernah sekalipun aku lihat Rasulullah marah. Belum pernah sekalipun dia bersuara dengan suara tinggi, dengan membentak, dengan marah kepadanya. Lalu kata para sahabat, kalau begitu wahai Anas, perkataan apa, pembicaraan apa, kalimat apa yang sering dilontarkan oleh Rasulullah kepadamu? Jadi Anas itu pembantunya Rasulullah. Kata Anas, gak pernah dia marah. Lalu kata para sahabat, lalu kalau begitu selama 10 tahun yang dia ucapkan, yang dibicarakan kepada kamu apa? Apa kata Anas? Rasulullah seringkali berkata kepada aku, wahai Anas, apa yang bisa saya bantu? Padahal Anas membantunya. Tapi Rasul kalau berkata kepada Anas itu begitu, wahai Anas, apa yang bisa aku bantu? Ada gak majikan begitu hari ini Bapak? Majikan punya pembantu, kalau kamu pembantunya, apa yang bisa saya bantu? Ada gak kira-kira? Jarang ya. Kalau ada mungkin disangka orang stres. Dia nyawa pembantu, dia bayar pembantu, malah dia bantuin pembantunya. Gitu. Rasulullah seperti itu. Seperti itu Rasulullah. Jadi ketika bicara masalah hati, sejatinya hati itu mencerminkan sifat kondisi fisik badan kita. Jadi kalau orang sakit secara badan tidak berdampak langsung kepada hatinya, tapi kalau orang sakit hatinya berdampak langsung kepada fisiknya. Maka lihat orang yang mudah marah, mudah emosi, temperamennya tinggi, lihat raut makin mukanya, wajahnya, coba kita lihat, bisa dengan mudah kita bedakan. Kenapa? Penyakit hati tercermin langsung kepada jasad. Tapi kalau penyakit jasad tidak tercermin langsung kepada hati. Berapa banyak orang sehat, orang tampan, orang gagah, orang bersih, tapi hatinya berpenyakit.
Maka ini yang harus coba kita renungkan, yang harus kita pastikan, karena sejatinya kebersihan hati mempengaruhi kebersihan jasad kita, kesehatan jasad kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka coba kalau kita lihat bagaimana sih kronologisnya sampai hati itu bisa menjadi sakit, bisa menjadi kotor. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu tidak dia hapus dengan istighfar, dengan taubat, dengan berdoa kepada Allah, maka dalam hatinya disematkan satu noda hitam. Lalu kalau dia berbuat dosa dan maksiat lagi, tidak dia bertobat kepada Allah, Allah sematkan lagi satu noda hitam dalam hatinya. Lalu menumpuklah noda hitam dalam hatinya sampai hitam pekat hatinya, sampai berkarat hatinya, sampai sakit hatinya. Maka tidak ada cara lain kecuali untuk membersihkan hati dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Mohon ampun kepada Allah agar Allah angkat noda hitam dalam hati kita. Jadi kalau orang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, segera dia istighfar, Allah angkat noda hitamnya. Maka kata para sahabat, maka perbanyaklah istighfar, karena engkau tidak tahu. Jadi kata para sahabat, perbanyaklah istighfar di mana saja, di rumah kita, di tempat kerja kita, di jalan, di pasar, karena kita tidak tahu istighfar kita diterima oleh Allah di tempat yang mana. Dan juga perbanyak istighfar, karena belum tentu istighfar yang kita lakukan cukup menghapuskan noda hitam yang ada dalam hati kita. Jadi ibarat gelas yang putih, beling yang putih, kemudian diisi oleh air yang jernih. Lalu perlahan kita teteskan dengan tinta hitam, satu tetes, maka mulai berubah gelas tadi. Gelas yang berisi air putih yang jernih, kita teteskan dengan tinta hitam satu tetes saja, maka mulai berubah gelas yang jernih tadi. Lalu coba kita teteskan lagi dengan satu tetesan tinta hitam, maka mulai berubah warnanya menjadi abu-abu. Kita teteskan lagi dengan tetesan tinta hitam lagi, maka mulai berubah menjadi hitam. Terus kita teteskan sampai air dalam gelas itu menjadi hitam dan pekat. Lalu bagaimana caranya agar mengembalikan air yang tadinya jernih dalam gelas kita tadi itu benar-benar menjadi jernih kembali? Kata para ulama, ambillah air istighfar, kemudian tuangkan sebanyak-banyaknya ke dalam gelas kita. Jadi kalau kita punya gelas berisi air satu gelas, tuang dengan air jernih satu teko gitu, tuang terus secara perlahan-lahan, maka dia akan masuk di tempat yang sama dan dia akan mendorong air yang sudah hitam pekat tadi itu keluar dari gelasnya. Maka perlahan-lahan akan berubah kembali, itu air menjadi jernih kembali. Begitulah istighfar. Maka kenapa diperintahkan oleh para sahabat, oleh para ulama agar perbanyak istighfar kita? Karena tidak tahu kita di tempat mana istighfar kita diterima oleh Allah, dan kita tidak tahu pula seberapa banyak istighfar yang dibutuhkan untuk menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita, sehingga hati kita bisa menjadi bersih kembali. Maka kata para ulama, perbanyak istighfar, karena istighfar itu membersihkan hati. Istighfar itu membersihkan hati. Kata para sahabat dalam acaranya begini, kami dulu ketika bersama dengan Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, punya dua penolong gitu. Jadi para sahabat cerita dalam satu acaranya, kami itu ketika hidup dengan Rasulullah punya dua penolong. Penolong pertama, kami hidup bersama Rasulullah, sehingga tidak pernah ada musibah besar menghampiri kami, tidak ada bala besar datang kepada kami, karena kami hidup dengan Rasulullah. Jadi penolong sahabat dulu tuh ada dua. Penolong pertama karena mereka hidup dengan Rasulullah, yang kedua karena mereka selalu beristighfar kepada Allah. Jadi para sahabat dihindarkan oleh Allah dari bencana, petaka, musibah yang besar karena punya dua hal.
ada Rasul di tengah-tengah mereka, dan yang kedua, mereka tidak pernah lepas lantas mereka, lidah mereka, mulut mereka dari beristighfar kepada Allah. Nah sekarang Rasul sudah tidak ada, Rasul sudah meninggalkan kita. Terus punya penolong gak kita kira-kira sekarang? Punya penolong gak kira-kira? Tetap kita punya yang namanya istighfar. Maka dengan suasana situasi yang sekarang juga cukup marak terkait dengan mewabahnya virus corona, sejatinya penjelasan aksar para sahabat ini menjadi pegangan buat kita. Dulu mereka tidak pernah dapat musibah, bencana, petaka yang besar karena mereka hidup dengan dua hal. Ada Rasul di tengah-tengah mereka, yang kedua mereka hidup senantiasa mendawamkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Maka ini menjadi penolong buat mereka. Maka kita pun hari ini, mungkin kalau 2 minggu, 3 minggu yang lalu, orang belum sekhawatir sekarang, bahkan belum setakut sekarang. Padahal 3 minggu yang lalu di negara-negara Asia kerja udah gak boleh ke kantor. Dari 3 minggu yang lalu di Korea, di Jepang, di Malaysia, di Vietnam, orang kerja udah dari rumah 3 minggu yang lalu. Karena apa? Pemerintah mereka sadar betul, di luar masalah ekonomi, sosial, politik dan seterusnya, kesehatan, keselamatan warganya itu nomor 1. Maka dia proteksi sedemikian rupa apapun resikonya. Kita tahu sekarang beberapa negara bisa dibilang tinggal menunggu kolaps sebenarnya. Italia itu udah hampir sebulan dia nggak boleh beraktivitas. Kantor-kantor ditutup, pelayanan publik sudah tidak ada. Orang kerja dari rumah, dan lambat laun logistik mereka pun sudah berkurang. Di negara lain pun begitu. Malaysia, Thailand, Hongkong lebih awal dia, hampir dari 2 bulan yang lalu udah nggak ada beraktivitas seperti kita. Nah hari ini kita mulai khawatir, mulai cemas, mulai takut dengan situasi sekarang ini. Karena apa? Agak sedikit terlambat kita bereaksi. Padahal kalau boleh didata, sekarang yang meninggal sudah berapa kalau kita di media massa sekarang? 5 orang atau 6 orang. Yang positif suspek corona berapa orang? Positif terjangkit sudah 90 orang. Bayangkan, ini data yang dipublish oleh pemerintah. Belum dari pemerintah lokal, kabupaten, provinsi, belum semuanya melaporkan. Sehingga beberapa tempat sudah mulai itu tempat-tempat umum ditutup, dibatasi 2 minggu ke depan kan dibuka dulu. Kita hari ini mulai khawatir, kita hari ini mulai takut. Pada kata para sahabat, kami hidup dengan 2 penolong, yang dengan 2 penolong itu kita dihindarkan dari musibah dan bencana. Jadi pesan saya, dengan situasi semacam ini, jangan tinggalkan istighfar kepada Allah. Karena istighfar itu Bapak Ibu dirahmati Allah, bukan cuma sekedar membersihkan hati kita. Dengan istighfar yang kita lantunkan, kita lafazkan, kita baca, Allah bersihkan hati kita. Dengan lantaran bersih hati kita, Allah berikan keutamaan fadilah ketika hidup di dunia. Bahkan termasuk keselamatan dan kesehatan ketika kita hidup di dunia. Maka secara simpel untuk mensikapi situasi sekarang ini, mungkin 3 hal yang perlu kita perhatikan kalau merujuk kepada sunnah Rasulullah. Pertama, dengan situasi semacam ini, jaga wudhu kita. Bukan sekedar berwudhu, tapi jaga wudhu kita. Kalau biasanya kita wudhu sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali. Maka dengan situasi semacam ini, berapa kali kita wudhu? Untuk menjaga wudhu kita selama 1 hari full harus kita jaga. Jadi kalau hari ini kita sholat subuh udah wudhu gitu ya, jaga terus wudhu kita. Walaupun belum masuk syukur tapi sudah batal, segera wudhu lagi.
Terus kita jaga sampai ketemu dengan subuh kembali. Karena sudah membuktikan ternyata di Cina sendiri kaum muslimin itu termasuk rasio paling rendah untuk terkena virus corona. Kenapa? Mereka menjaga kesehatan mereka, menjaga kebersihan mereka. Jadi pertama, jaga wudhu kita. Yang kedua, ini yang terkait dengan topik kita hari ini. Jangan pernah berhenti lisan kita, mulut kita dari berzikir kepada Allah. Yang ketiga, mohon kepada Allah. Karena sebesar apapun musibah, sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kalau Allah ingin berikan pertolongan kepada kita, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Allah akan jaga kita karena mudah bagi Allah. Karena kalau kita boleh jujur, musibah ini datang karena faktor apa kira-kira? Kalau penjelasan Al-Quran, karena ulah tangan manusia sendiri. Berapa bulan sebelum peristiwa corona ini terjadi, apa yang terjadi? Pemimpin Cina dengan begitu sombongnya mengucapkan 3 hal yang membuat Allah murka. Dia zolimi warga Uighur, Cina bagian utara, ditangkap, dimasukkan kamp konsentrasi, dibunuh mereka. Cuma satu alasannya, karena mereka Islam. Yang kedua, dia berkata, kalau ada negara di dunia ini yang campur tangan masalah Uighur, maka dia akan berhadapan dengan China. Lantaran kesombongan itulah, tidak lama, tidak hitungan bulan, bahkan tidak hitungan minggu, hitungan hari Allah timpakan musibah yang besar ini. Tapi memang kalau musibah sudah didatangkan oleh Allah, nggak kena kepada orang kafir saja, semua pun jadi kena. Kita pun orang-orang Islam, orang beriman pun kena musibah ini. Jadi ketika musibah ini datang buat kita, 3 hal tadi itu. Jaga wudhu kita, istighfar jangan pernah lupa dan lepas. Ketiga, kita berdoa kepada Allah. Apa penjelasannya istighfar yang kita lantunkan, Astaghfirullahaladzim, bisa menjaga kita dari musibah dan bencana? Diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Nuh, ketika kaum Nuh didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Berapa lama Nuh berdakwah kepada kaumnya? 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada mereka. Berapa banyak yang mengikuti dakwah Nabi Nuh? Ternyata tidak banyak. Bahkan kerabatnya, istrinya, anaknya Kan'an tidak menerima dakwah Nabi Nuh. Sehingga sebagian kaum pada saat itu pun menolak dakwah Nabi Nuh. 950 tahun tertolak dakwahnya. Lalu Allah timpakan musibah yang belum pernah ada di muka bumi ini. Belum pernah ada bencana, musibah, ujian yang lebih dahsyat ketimbang umatnya Nabi Nuh. Apa ujiannya? Apa musibahnya? Allah timpakan, berarti kan? Allah timpakan kekeringan, panas, terik, tidak setahun 2 tahun, puluhan tahun Allah berikan. Sehingga apa? Tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, perkebunan, kurma, apa saja yang mereka usahakan, mati kekeringan. Bahkan hewan-hewan ternak mereka pun hangus karena panasnya. Sampai situ selesai? Tidak. Allah tambahkan lagi bencana selama 40 tahun, wanita-wanita mereka dihalangi oleh Allah untuk punya zuriat, oleh punya keturunan. Mandul. Bayangkan, ada gak musibah seperti itu hari ini? Satu negeri, satu kaum ditimpakan panas yang sedemikian rupa, bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai hilang semua mata pencarian mereka, tumbuhan, hewan, mati semuanya. Bahkan istri-istri mereka, wanita-wanita mereka ditakdirkan oleh Allah diberikan musibah 40 tahun tidak bisa punya anak. Selama 40 tahun tidak ada turun hujan buat mereka. Bayangkan kalau kita di Tangerang
Nggak diturunin hujan jangan setahun lah, sebulan aja lah, panas terik yang sedemikian teriknya. Masih bisa nggak kita hidup normal kira-kira? Tidak bisa. Itu panasnya bukan cuma sekedar nggak ada hujan, panasnya menyebabkan tumbuhan hewan mati. Kira-kira berapa derajat kira-kira? Di atas normal. Nah, umat Nabi Nuh diberikan musibah bencana yang maha dahsyat yang belum pernah ada di masa-masa umat sebelumnya. Sampai akhirnya mereka putus asa, mereka khawatir, mereka takut, persis dengan kondisi kita hari ini. Mereka mulai was-was dengan kondisi dan situasi seperti itu. Apakah saya akan bisa bertahan hidup? Jadi udah mulai gak mikirin orang lain, dirinya ini akan bisa hidup nggak? Lalu mereka berbondong-bondong menghampiri Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, tetap mengakuin dia sebagai Rasul, tetap mengakuin sebagai Nabi. Wahai Nuh, engkau kan dekat dengan Tuhanmu, dan engkau tahu situasi kami hari ini. Begitu besar musibah yang kami hadapi, berat kami menerima ujian ini. Coba mintakan doa kepada Tuhanmu agar kami terangkat dari musibah yang besar ini. Maka Allah ceritakan peristiwa ini dalam surah Nuh. Surah berapa? Surah 61 ya. Surah 61. Nanti dibuka di ayat 10, 11, 12. Asbabun nuzulnya musibah besar ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh. Mereka tidak sanggup, mereka khawatir, mereka takut akan mati, menghampiri Nabi Nuh, minta berdoa kepada Allah. Lalu diajarkan oleh Nabi Nuh seperti Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh dalam surah 61 ayat 10, 11, 12. Kata Allah di situ, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ajarkan kepada mereka wahai Nuh satu kalimat istighfar, yang dengan kalimat istighfar itu engkau akan jumpai sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pengampun. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Bahkan dengan istighfar itu Allah tumpahkan hujan yang lebat dari atas langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhar. Dengan lantaran dia istighfar, Allah terima taubatnya, hatinya menjadi bersih. Dengan lantaran bersihnya hati, Allah timpakan hujan yang lebat kepada mereka. Lalu Allah berikan, karuniakan harta benda yang berlimpah kepada mereka dan anak keturunan yang banyak. Lalu Allah berikan jannatin, Allah berikan kebun-kebun yang menawan hati, lalu juga didampingi oleh sungai-sungai yang mengalir jernih. Jadi lantaran diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk beristighfar kepada Allah, Allah terima tobat-tobat mereka, lalu Allah berikan keutamaan di dunia ini. Allah berikan hujan 40 tahun panas, gak ada hujan. Dengan istighfar yang diajarkan Nabi Nuh, Allah curahkan hujan yang deras kepada mereka. Sampai di situ selesai? Tidak. Allah karuniakan harta benda yang banyak kepada mereka. Allah berikan karuniakan kepada mereka anak-anak yang banyak. Bahkan diberikan kebun dan sungai-sungai. Itu kebahagiaan dunia dengan lantaran istighfar. Jadi orang kalau sudah mendawamkan istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, minta kepada Allah, Allah ampuni, Allah bersihkan hatinya. Dengan lantaran bersih hatinya itu, Allah berikan keutamaan di dunia. Diberikan harta, anak, rezeki, usaha, ikhtiar, bisnis dimudahkan oleh Allah. Bahkan kesehatan, keselamatan Allah pun akan berikan kepada orang-orang yang melafazkan istighfar. Jadi istighfar itu senjata buat kita semua. Selain membersihkan hati kita, dengan lantaran itu Allah berikan karunia kebaikan di dunia ini. Ustaz, kalau istighfar cuman kita diampuni dosa kita, diberikan keutamaan di dunia,
Allah berikan nggak keutamaan kita di akhirat dengan istighfar itu? Diberikan nggak kira-kira? Kan tadi harta, anak, hujan, keturunan diberikan, kebun-kebun, sungai, semua diberikan. Itu kan kehidupan dunia kan? Dengan istighfar Allah berikan itu semua. Lalu dengan istighfar yang kita dawamkan, kita lafazkan, Allah berikan nggak keutamaan akhirat? Wallahi Allah berikan. Surah Ali Imran 133. Wassari'u ilal maghfirati mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal ard uidat lil muttaqin. Barang siapa bersegera istighfar kepada Allah, barang siapa sungguh-sungguh beristighfar kepada Allah, cepat-cepat dia istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah berikan jannah kepada mereka. Padahal jannah itu hanya diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang beristighfar itu sudah pasti dia orang yang bertakwa. Kenapa? Dia sadar Allah Maha Besar, dia sadar dirinya lemah, dia sadar Allah Maha Pengampun, dia sadar dirinya penuh dengan dosa. Maka dia istighfar kepada Allah, mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan. Jadi orang kalau sudah istighfar, Allah akan ampuni kesalahannya, Allah akan bersihkan jiwanya, Allah bersihkan hatinya. Setelah hatinya bersih, Allah berikan keutamaan di dunia. Harta, rezeki, anak, pekerjaan dimudahkan oleh Allah. Lantaran istighfar kepada Allah. Dan kemudian Allah juga berikan keutamaan jannah. Akan dimudahkan dia masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Maka apapun situasinya, apapun kondisinya, membersihkan hati itu perkara terpenting buat kita semua. Jangan pernah kita lupa untuk membersihkan hati, untuk tazkiyatun nafs. Karena tadi sesungguhnya manusia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jannah kecuali orang yang kembali kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih. Itulah orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka perlu kita perhatikan sekarang. Jangan sampai kita diberikan hidup oleh Allah lupa akan senjata hidup kita. Kalau kita akan diberikan pertolongan Allah melalui istighfar. Rasul itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta sekalipun ada dalam satu majelis seperti ini, pengajian, belum dia akan mulai majelisnya kalau dia belum tunaikan 10 kali, 100 kali dia beristighfar kepada Allah. Jadi setiap kesempatan, setiap majelis dia berzikir kepada Allah paling sedikit 100 kali. Mau mulai kerja 100 kali istighfar, mau jalan di perjalanan 100 kali dia istighfar, mau masuk ke dalam masjid 100 kali dia istighfar, hadir dalam majelis ilmu 100 kali dia istighfar. Setiap majelis yang dihadiri dia ucapkan 100 kali istighfar. Maka lantas sepanjang usia Rasulullah tidak pernah ada musibah besar menimpa Rasulullah dan umat pada saat itu. Kenapa kita hari ini begitu mudah mendapatkan ujian, musibah, bencana yang besar? Karena bisa jadi kita melupakan istighfar. Kalau boleh jujur nih Pak, berapa kali kita sehari kita istighfar? Kalau boleh jujur, berapa kali kita? 70, 100, 200, berapa kali kita? Kadang-kadang ada yang lupa Pak. Sholat rawatib selesai, sholat wajib selesai, pulang-pulang gak istighfar sama sekali. Padahal sejatinya orang beriman itu kan istighfar. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara masalah ilmu, kita paham keutamaan istighfar, tapi dalam tataran implementasi kadang-kadang lupa. Bahkan tidak sedikit, bahkan banyak orang istighfar kalau apa? Kalau dikagetin sama temannya, astagfirullahaladzim, gitu. Jadi enggak dia menyiapkan waktu khusus untuk beristighfar kepada Allah. Padahal sama-sama kita tahu istighfar itu penolongnya orang-orang beriman. Nah, perlu saya tambahkan sedikit, Allah demi Allah, istighfar kita tidak akan diterima oleh Allah kalau ada 3 tempat ini.
Kita tahu keutamaan istighfar, kita tahu fadilah dari istighfar, tapi wallahi demi Allah, kalau kita punya tiga tempat ini, sebanyak apapun kita istighfar kepada Allah, tertolak di hadapan Allah. Apa itu? Pertama, seorang laki-laki yang beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. La yakfa, ditolak oleh Allah kalau dia punya wanita simpanan. Dia istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi dia simpan wanita lain selain istrinya. Tertolak istighfarnya. La yakfa, tertolak istighfarnya. Sampai kapan Allah kabulkan istighfarnya? Sampai dia keluarkan wanita itu dari simpanannya. Karena harusnya disimpankan harta ya. Ini kenapa wanita disimpan? Jadi kalau ada laki-laki dia beristighfar kepada Allah, ada wanita disimpan di rumahnya, tertolak istighfarnya di hadapan Allah. Yang kedua, orang beristighfar, perempuan atau laki, dia beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, tapi yang mengalir dalam tubuhnya, darahnya adalah makanan-makanan yang haram. La yakfa, tertolak di hadapan Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang dia beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, tapi pakaian yang dipakainya haram. Laki-laki disebutkan hadis ini, laki-laki yang mengucapkan astagfirullahaladzim tertolak oleh Allah. La yakfa, istighfarnya tertolak oleh Allah kalau dia pakai pakaian yang haram. Apa maksudnya haram di sini? Karena Rasul mengajarkan kepada kita laki-laki haram hukumnya satu, pakai emas, perhiasan emas. Haram hukumnya laki-laki pakai cincin, gelang atau apa saja yang terbuat dari emas. Haram bagi laki-laki kalau pakai baju atau pakai celana atau pakai jubah atau pakai gamis dari sutra. Pertama maknanya itu. Jadi kalau orang pakai sutra, pakai cincin emas, istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, la yakfa, tertolak di hadapan Allah. Yang kedua, haram di sini karena tidak menutup aurat. Yang hari ini banyak orang fokus dan perhatikan aurat buat wanita. Tidak sedikit, banyak di antara laki-laki bahkan tidak paham anak auratnya. Paham nggak Pak? Kita aurat kita di mana? Aurat laki-laki di mana? Kalau perempuan semuanya adalah aurat kecuali wajahnya dan dua telapak tangan. Kalau pria, laki-laki, bapak-bapak, di mana auratnya? Di mana Pak? Dari mulai pusar sampai tertutup dengkulnya. Tertutup dengkulnya. Coba perhatikan dalam keseharian kita. Kalau lagi bersih-bersih rumah, kita pakai kaos oblong tuh Pak ya, terus pakai celana pendek. Celana kita di mana posisinya? Di atas dengkul atau di bawah dengkul? Udah posisi di atas dengkul, melorot juga dari pusar. Ya, jadi pusarnya kelihatan, dengkulnya kelihatan. Itu haram Pak. Cuma nggak pada paham hari ini. Yang dibahas masalah aurat laki-laki adalah perempuan, padahal laki-laki pun punya aurat. Maka laki-laki yang beristighfar tapi pakaiannya haram tertolak di hadapan Allah. Maka bisa jadi kenapa kita dihidupkan oleh Allah, banyak diberikan musibah, ujian, bencana dan seterusnya, mungkin istighfar yang kita lapaskan selama ini tertolak di hadapan Allah. Karena apa? Belum perhatikan tiga hal tadi itu. Maka momentum situasi yang seperti ini baik buat kita, positif buat kita, agar umat kembali lagi kepada ajaran Islam. Karena dalam Islam itu semua hal diatur, semua hal diarahkan agar orang itu menjadi bahagia baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa mengingatkan kita kembali. Sejatinya membersihkan hati, membersihkan jiwa perkara yang paling penting
penting buat kita dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah bisa bersihkan hati kita, Allah berikan keutamaan kita di dunia. Rezeki, anak, keturunan, bisnis, kesehatan, penjagaan dari musibah Allah berikan. Bahkan dengan istighfar Allah mudahkan kita masuk ke dalam jannah. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilang dan salah datang dari saya pribadi. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum